Di jantung tanah Pasundan, sebuah bisikan purba mengalun melintasi waktu. Sebuah legenda yang terukir dalam takdir. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang paling kelam, perebutan kekuasaan, dan seorang pangeran yang takdirnya dilemparkan ke dalam arus sungai yang ganas. Lupakan sejenak dongeng pengantar tidur, karena yang akan Anda dengar adalah kronik kejatuhan sebuah kerajaan agung. Bersiaplah menyaksikan bagaimana seorang raja yang adil dilengsarkan oleh ambisi buta, dan bagaimana putranya yang terbuang dan terlupakan harus bangkit dari pengasingan untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Inilah legenda Ciung Wanara. Kisah ini berawal di bawah naungan kerajaan Galuh yang makmur, dipimpin oleh Prabu Adimulya Sanghyang Cipta Permana di Kusuma dan permaisurinya Dewi Naganingrum. Namun di balik kemegahan istana, tersembunyi sebuah kekosongan penantian panjang akan seorang pewaris tahta. Demi kebahagiaan sang raja, Dewi Naganingrum dengan berat hati meminta suaminya untuk menikah lagi. Pilihannya jatuh pada Dewi Pangrenyep, seorang wanita yang kemudian melahirkan putra bernama Haryang Banga. Istana pun bersorak, namun sorak-sorai itu hanyalah awal dari sebuah bencana. Tak lama, sebuah keajaiban yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Permaisuri Dewi Naganingrum mengandung. Kabar ini yang seharusnya menjadi berkah justru menyulut api cemburu dan ketakutan di hati Dewi Pangrenyep. Racun ambisi mulai merayap, membisikkan bahwa takhta untuk putranya kini terancam. Ia pun menjalin persekutuan gelap dengan seorang patih licik Bonden Serati. Mereka merancang siasat paling keji, menyebar fitnah yang meruntuhkan kehormatan sang raja. Prabu Adimulya digulingkan dan diasingkan ke Gunung Padang. Dipaksa hidup sebagai pertapa bernama Pandita Ajar Sukaresi. Dalam sekejap, kerajaan Galuh jatuh ke dalam cengkeraman tiran. Saat Dewi Naganingrum melahirkan, di tengah keputusasaan, seorang abdi setia bernama Ua Lengser bergerak dalam bayang-bayang. Bayi pangeran yang baru terlahir itu, harapan terakhir Galuh, dimasukkan ke dalam sebuah peti bersama sebutir telur pusaka. Dengan hati hancur, Ua Lengser menghanyutkannya di Sungai Citandui. Air mata bercampur dengan arus sungai, membawa harapan terakhir Galuh ke tangan takdir. Kepada istana diumumkan bahwa sang pangeran telah tiada. Ditelan arus deras Sungai Citandui, peti itu terombang-ambing, membawa takdir seorang pangeran. Di hilir, sepasang lansia baik hati, Aki dan Nini Balangantrang, menemukannya, menganggapnya sebagai anugerah dari langit. Mereka membawa bayi itu ke desa Geger Sunten, merawatnya dengan cinta yang tulus, tanpa pernah tahu darah biru yang mengalir di nadinya. Suatu hari saat berburu, anak itu terpana oleh seekor burung ciung yang gagah dan seekor kera wanara yang lincah. Merasa menemukan jati dirinya di alam, ia meminta sebuah nama. Aki Balangantrang pun menamainya Ciung Wanara. Ketika ia beranjak dewasa, sebuah panggilan takdir membawanya. Atas petunjuk Aki Balangantrang, ia pergi menemui pertapa sakti di Gunung Padang, Pandita Ajar Sukaresi. Tanpa mereka sadari, ikatan darah yang hilang kini bertemu kembali. Di sanalah Ciung Wanara menyerahkan telur yang telah menjaganya sejak bayi. Sebuah keajaiban terjadi. Seekor ular naga raksasa datang dan mengerami telur itu. Naga itu tidak hanya mengerami telur, tapi menjaga warisan langit. Sorot matanya seolah menembus masa depan, melihat takhta yang akan direbut kembali. Ciung Wanara memohon untuk menjadi murid sang pertapa. Di bawah bimbingan ayahnya sendiri, ia ditempa menjadi seorang satria yang perkasa dan berilmu tinggi. Hingga suatu hari telur itu menetas, melahirkan seekor ayam jantan dengan sorot mata tajam dan kekuatan luar biasa. Ayam itu diberi nama Si Jalak Harupat, sang juara yang ditakdirkan untuk sebuah pertarungan besar. Sementara itu, kerajaan Galuh merana. Di bawah kekuasaan Patih Bondan Sarati dan Dewi Pangrenyep, rakyat menderita, sementara istana berpesta pora. Terbuai oleh kekuasaannya, Bondan Sarati yang gila sabung ayam membuat pengumuman yang congkak, sebuah sayembara adu ayam dengan seluruh kerajaan Galuh sebagai taruhannya. Kabar ini sampai ke telinga Ciung Wanara. Ini bukan lagi sekadar sayembara,
melainkan sebuah panggilan. Dengan restu Aki Balangan Terang, ia melangkah menuju pusat kerajaan. Pertarungan antara si Jalak Harupat melawan ayam andalan Bondan Sarati bukan sekadar adu taji, melainkan benturan antara kebenaran dan kezaliman. Dalam pertarungan sengit, ayam sang tiran pun tumbang. Namun, seorang penguasa lalim tak pernah mengenal kehormatan. Bondan Sarati mengingkari janjinya dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ciung Wanara. Dengan sigap, Ciung Wanara melawan dan justru berhasil menjebloskan sang patih ke dalam kerangkeng yang ia siapkan untuk ayamnya. Melihat kekalahan itu, Haryang Banga murka dan menyerang Ciung Wanara. Pertarungan antar saudara yang tak saling kenal pun meledak. Di tengah denting senjata, Ua lengser maju. Dengan suara bergetar ia melerai mereka. Matanya terpaku pada Ciung Wanara. Ia mengenali pangeran yang dulu ia hanyutkan. Tabir kebohongan pun tersingkap. Ketika kebenaran terungkap, Haryang Banga terhenyak. Di hadapannya berdiri adik sekaligus pewaris sah takhta yang selama ini ia kira telah tiada. Dengan jiwa besar, ia menerima takdir dan bersujud pada Ciung Wanara, mengakuinya sebagai raja. Seluruh rakyat Galuh bersorak, sang pangeran telah kembali. Ciung Wanara naik tahta. Namun, ia tidak membalas dendam. Dalam tindakan yang menunjukkan kebijaksanaan sejatinya, ia memaafkan Haryang Banga dan memberinya wilayah di timur untuk membangun kerajaannya sendiri. Sebuah kerajaan yang kelak menjadi cikal bakal peradaban besar. Ciung Wanara memerintah kerajaan Galuh dengan adil dan bijaksana, didampingi Permaisuri Kencanawangi dan diberkahi seorang putri, Dewi Ayu Purbasari. Legenda ini menjadi pengingat abadi, sekeji apapun kejahatan berkuasa, ia akan tumbang, dan sekecil apapun benih kebaikan, ia akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh menjadi kemenangan. Legenda ini bukan hanya tentang kerajaan, tapi tentang keberanian untuk melawan takdir yang telah diputarbalikkan. Kini, giliranmu. Menurutmu, apa pelajaran terbesar dari takdir Ciung Wanara? Tuliskan di kolom komentar. Jika kalian menyukai kisah-kisah yang menggugah jiwa seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di penjelajahan legenda Nusantara berikutnya.